Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Rifki Munadi dengan NTPM 230705102 dan rekan saya yang bernama. Otan Bagus Merdino Alam dengan NPM 23070151013. Oke, baik. Jadi kami di sini akan menjelaskan dari tugas penetration testing yang sudah kami lakukan uji coba di 5 tools. Langsung saja di sini untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Dalam era digital, sistem informasi kampus memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan akademik aplikasi Syakadu. Nah, jadi Syakat kemarin yang sudah kami lakukan uji coba untuk melakukan penemuan bug di sistem Syakat Unila. Dan di sini ada rumusan masalah. Di sini apa saja celah keamanan yang ditemukan pada aplikasi Syakat dan tools apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian keamanan aplikasi web. Rekomendasi apa saja yang dapat diberikan berdasarkan hasil pengujian. Nah, di sini tujuannya melakukan pengujian keamanan terhadap aplikasi Syakadu Nila itu menggunakan 5 tools kemarin. Mengidentifikasi potensi kerentanan yang ada, memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengembang, dan manfaat meningkatkan keamanan aplikasi web kampus, menambah wawasan praktis mahasiswa dalam dunia cyber security sebagai dasar evaluasi pengembangan sistem. Dan di sini untuk bab 2, landasan teori itu pengertian penetration testing. Penetration atau pintest adalah simulasi serangan terhadap sistem komputer, jaringan atau aplikasi untuk mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Di sini jenis pintest. Penetration testing ini dapat diklarifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan tingkat pengetahuan dan akses yang dimiliki oleh pengujian terhadap sistem target. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing serta digunakan dalam konteks yang berbeda tergantung pada tujuan pengujian. Di sini ada black box testing untuk tools yang pertama. Nah, di sini black box testing ini adalah jenis pengujian di mana penguji tidak memiliki informasi internal apapun tentang sistem yang diuji. Penguji berperan layaknya seorang peretas eksternal yang mencoba masuk ke sistem tanpa bantuan informasi atau kredensial apapun dari dalam organisasi. Pendekatan ini digunakan untuk mensimulasikan serangan dunia nyata dari pihak luar. Nah, ini contohnya adalah ketika penguji hanya mengetahui URL website saja dan mulai melakukan scanning untuk mencari informasi sebanyak mungkin, seperti open port, direktoris tersembunyi, atau celah keamanan dari luar. Keuntungan dari metode ini adalah dapat mengungkap kerentanan yang nyata. Mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak luar, namun kelemahannya adalah pengujian bisa memakan waktu lebih lama karena keterbatasan informasi. Di sini ada whiteboard testing. Whiteboard testing adalah jenis pengujian di mana penguji memiliki akses penuh terhadap informasi internal sistem, termasuk kode sumber, source code, terstruktur, database, diagram arsitektur sistem, dan kredensial pengguna. Tujuannya itu dari penguji ini adalah untuk menemukan celah keamanan yang tersembunyi secara menyeluruh dan mendalam. Dan jenis testing ini biasanya dilakukan oleh tim internal atau pihak ketiga yang dipercaya oleh organisasi karena adanya akses penuh. Pengujian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mendetail. Kelebihannya adalah celah keamanan yang sangat tersembunyi sekalipun bisa ditemukan. Itu namun kekurangannya adalah tidak mempresentasikan serangan dari pihak luar secara nyata. Dan sini ada Gary Box testing adalah metode pengujian yang berada di antara black box dan white box. Dalam pengujian ini, penguji ini memiliki sebagai informasi tentang sistem seperti akun pengguna terbatas atau dokumentasi teknis tertentu. Metode ini mencerminkan kondisi serangan yang dilakukan oleh orang dalam insider threat atau mantan karyawan yang memiliki akses terbatas. Gray box testing ini biasanya lebih efisien dibandingkan black box karena penguji sudah memiliki gambaran awal tentang sistem. Selain itu, metode ini juga memberikan hasil yang cukup realistis karena menggabungkan sudut pandang eksternal dan internal dalam satu pengujian. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya itu ada tools yang digunakan. Yang pertama itu ada Nmap, digunakan untuk memindai port dan layanan yang aktif pada server target.
membantu mengidentifikasi pintu masuk potensial. Lalu yang kedua ada What Web, mendeteksi teknologi dan framework yang digunakan website seperti CMS, server, dan plugin. Ketiga ada Nikto, melakukan scanning terhadap web server untuk mendeteksi celah umum, misalnya file default, konfigurasi salah, atau kerentanan keamanan. Lalu yang keempat itu ada DIRP, digunakan untuk menemukan direktori atau file tersembunyi di server web dengan brute force menggunakan wordlist. Yang kelima itu ada OWASP ZEP, melakukan pengujian keamanan terhadap input form, parameter URL, dan potensi serangan seperti XSS atau SQL injection. Oke, selanjutnya bab ketiga tentang metodologi. Yang pertama itu ada tahapan penetration testing. Satu, information gathering. Tahap pertama adalah pengumpulan informasi seperti mengenai target yang akan diuji. Informasi ini bisa berupa alamat IP, nama domain, teknologi yang digunakan seperti CMS atau framework, sistem operasi, serta struktur jaringan. Teknik yang umum digunakan dalam tahap ini termaksud passive reconnaissance, mengamati dari luar tanpa interaksi langsung dengan sistem, dan active reconnaissance, melakukan interaksi langsung seperti ping atau DNS lookup. Tujuan utamanya adalah membangun profil awal target sebelum melakukan serangan simulasi. Yang kedua itu ada scanning dan enumeration. Setelah informasi awal dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan scanning dan enumeration. Untuk mendapatkan detail lebih teknis dari sistem, scanning mencakup pemindaian port terbuka, layanan yang berjalan, serta versi perangkat lunak. Enumeration berarti mengidentifikasi komponen spesifik dalam sistem seperti user account, directory, atau banner informasi. Tools seperti Nmap dan DIRP dan WhatWeb digunakan dalam tahap ini. Tahap ini penting untuk mengetahui area potensial yang bisa dieksploitasi. Lalu ketiga itu ada vulnerability analysis. Tahap ini adalah inti dari proses pentest, yaitu menganalisis hasil scanning dan enumeration untuk mengidentifikasi celah keamanan. Pengujian mengevaluasi apakah versi software rentan, apakah ada konfigurasi yang salah, atau apakah parameter input tidak tervalidasi dengan baik. Tools seperti Nikto dan OSF ZEP banyak digunakan dalam tahap ini. Tujuannya adalah menentukan tingkat risiko dan kemungkinan eksploitasi yang bisa dilakukan terhadap sistem target. Lalu yang keempat itu ada reporting dan rekomendasi. Tahap akhir adalah menyusun laporan dari seluruh hasil pengujian. Laporan ini mencakup temuan-temuan penting, jenis-jenis kerentanan yang ditemukan, tingkat risiko dari tinggi, sedang, sampai rendah, dan saran perbaikan atau mitigasi. Laporan harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh tim teknis maupun non-teknis, agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan keamanan sistem. Lalu ada deskripsi target, URL. URL itu kayak linknya ya, https titik dua slash slash yakadu titik unila titik ac titik id. Situs itu merupakan target utama dalam kegiatan penetration testing yang dilakukan. Domain ini terdaftar sebagai subdomain dari Universitas Lampung dan memiliki sertifikat HTTPS aktif, menandakan bahwa koneksi antara pengguna dan server telah dienkripsi. Jenis aplikasinya itu, aplikasi ini merupakan sistem informasi akademi SIAKAD berbasis web yang digunakan oleh Civitas Akademika Universitas Lampung untuk mengelola data akademik. Fungsi utamanya antara lain pendaftaran mata kuliah, pengisian KRS, akses nilai, jadwal perkuliahan, dan informasi akademik lainnya. Akses. Web ini bersifat publik, artinya dapat diakses oleh siapapun melalui browser tanpa memerlukan proses login awal. Ini memungkinkan dilakukan pengujian tahap awal, information gathering, dan scanning, tanpa harus masuk ke dalam sistem. Namun, akses ke data pribadi atau fitur internal tertentu dilindungi melalui sistem autentifikasi.
Lalu di sini ada tools dan cara penggunaan. Nmap. Yang pertama itu ada nmap. Perintahnya itu nmap min ss min sv syakadu titik unila titik ac titik id. Tujuannya melakukan scanning terhadap port terbuka dan mendeteksi layanan yang aktif di server. Hasilnya teridentifikasi port tertentu yang terbuka beserta layanan dan versinya memberikan identifikasi awal terhadap kemungkinan titik serangan. Lalu yang kedua itu ada what web. Perintahnya adalah what web https titik dua slash yakadu at unila at ac@id. Tujuannya mengidentifikasi teknologi yang digunakan oleh website termasuk CMS, bahasa pemrograman, server, dan plugin. Hasilnya, website terdeteksi menggunakan teknologi seperti PHP, Apache Web Server, dan beberapa JavaScript library yang umum digunakan. Lalu yang kedua itu ada Nikto. Perintahnya adalah Nikto minha https titik dua slash yakadu .unila.ac.id. Tujuannya melakukan scanning terhadap celah keamanan umum di web server seperti konfigurasi yang salah, file default, dan informasi sensitif. Hasilnya ditemukan beberapa informasi seperti banner server, kemungkinan direktorinya listing, serta potensi kesalahan konfigurasi SSL. Lalu yang keempat itu ada DIRB. Perintahnya adalah dirb https titik dua slash yakadu at unila at ac@id. Mencari direktori atau file tersembunyi yang tidak terlihat di tampilan navigasi umum. Hasilnya, beberapa direktori tersembunyi berhasil ditemukan yang berpotensi mengandung file sensitif jika tidak diamankan dengan baik. Lalu yang kelima itu ada OWASP-ZEP. Perintahnya adalah melalui GUI, melakukan intercept dan scanning input form di halaman login atau form lain yang tersedia. Tujuannya menguji keamanan parameter input terhadap ancaman seperti XSS dan SQL injection dan insecure redirect. Hasilnya beberapa parameter input terdeteksi rentan terhadap serangan manipulasi jika tidak divalidasi dengan benar meskipun tidak ditemukan eksploitasi yang berhasil secara langsung. Lalu bab 4 itu adalah hasil dan analisis. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, M. Rifki Munadi. Kepada rekan saya persilakan. Oke, baik. Untuk bab 4 di sini ada hasil dan analisis. Nah, di sini ada hasil uji dengan Nmap. Nah, di sini pengujian dengan Nmap ini, Nmap dengan min ss dan min sp ini Unila ID ini itu sudah berhasil ya untuk dengan portnya. Nah, di sini mendeteksi beberapa port yang terbuka dan aktif antara lain dengan port 80 HTTP dan port 443 HTTPS. Dari versi layanan yang terdeteksi ini menunjukkan pengguna Apache HTTPS server versi 2.4x yang dalam beberapa versi terdahulu diketahui terdampak oleh beberapa common vulnerabilities dan exposure CVE seperti kerentanan bypass autentikasi ini atau eksekusi kode jarak jauh jika tidak diperbarui. Nah, di sini ada hasil WhatWeb. Pengguna WhatWeb ini seperti ini portnya dengan WhatWeb HTTPS yakadunila.ac.id ini memberikan informasi sebagai berikut. Di sini ada server Apache dan bahasan pemrograman PHP, JavaScript framework dan JavaScript framework jQuery. Teknologi tersebut umum digunakan dalam pengembangan web modern. Namun ditemukan bahwa versi jQuery ini yang digunakan adalah versi lama. Nah, yang dalam beberapa kasus rawan terhadap serangan cross-site scripting XSS jika input tidak divalidasi dengan baik. Nah, di sini ada hasil Nikto, pengujian dengan Nikto dengan port Nikto minha https yakadunila.ac.id. Ini mengidentifikasi beberapa potensi celah antara lain. Nah, di sini terdapat informasi direktori terbuka yang dapat diakses tanpa autentikasi. Pengaturan
SSL atau TLS tidak cukup kuat, di mana versi protokol lama seperti TLS 1.0 atau 1.1 masih diaktifkan. Halaman error server menampilkan informasi internal seperti directory file atau struktur server, contoh var, www, html. Ini yang seharusnya disembunyikan ya. Nah, di sini ada hasil dirp. Melakukan dirp ini itu ditemukan beberapa direktori tersembunyi di admin dan backup. Nah, jika direktori ini tidak dilindungi dengan autentikasi atau tidak disembunyikan melalui pengaturan server, maka dapat diakses secara publik dan membuka risiko akses tidak sah, terutama jika berisi data konfigurasi atau file cadangan penting. Nah, di sini ada hasil OWASP SPZ. Ini pengujian input form menggunakan OWASP SP ini menunjukkan temuan sebagai berikut. Nah, seperti form login tidak dilengkapi token CSRF yang berisiko terhadap serangan cross-site request forgery. Tidak terdapat validasi input di sisi client side yang membuat form rentan terhadap input berbahaya. Parameter login tidak memiliki rate limiting atau proteksi brute force, sehingga memungkinkan percobaan login berulang-ulang tanpa batas yang dapat dimanfaatkan oleh untuk melakukan serangan password guessing. Nah, sini bab 5 ini jadi kesimpulan dan rekomendasi. Ini kesimpulannya, berdasarkan pengujian terhadap Syaka Dunila menggunakan 5 tools ini, ditemukan beberapa potensi kerentanan umum seperti informasi server yang terbuka, form input tanpa proteksi optimal, dan direktori sensitif yang dapat diakses publik. Dan di sini rekomendasinya itu nonaktifkan directory listing dan implementasikan CSRF protection dan validasi input yang ketat, terapkan rate limit dan CAPTCHA pada form login, update library JS seperti jQuery ini ke versi terbaru. Nah, di sini konfigurasi SSL lebih ketat untuk mencegah downgrade attack. Oke. Ini tools yang sudah kita lakukan uji coba. Oke, baik, sekian itu saja dari penjelasan kelompok saya. Dan sebelumnya apabila ada kesalahan kata, mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.